Ahibati fillah, ana tidak tahu kenapa judulnya Sabar yang Indah. Apa dikarenakan banyak petaka yang menimpa kita? Apa dikarenakan dolar tembus 15.000? Atau dikarenakan bencana-bencana yang tak berhenti, yang seakan-akan bencana itu mendekat ke kota Jember ini? Nah, kebayang ketika kemarin terjadi gempa hampir jam 2 kira-kira. Semua orang keluar dari rumahnya, tapi sebagian tertidur nyenyak di dalam rumahnya, bahkan dia tidak sadar kalau ada gempa. Antum bisa rasakan ada orang yang selamat dan ada orang yang tidak selamat. Ada orang yang lagi di masjid, ini kejadian di Lombok. Lagi di masjid, temennya kabur semua. Dia bukan imam, dia mau kabur bingung. Kadang-kala orang shock, gak bisa jalan. Akhirnya ketika dia sujud, dia melihat kanan kirinya pada berjatuhan, dia pegangi kepalanya. Teman-temannya yang lari mati. Karena di pintu dia tertimpa reruntuhan di sana. Yang di masjid selamat. Bukan berarti yang lari selamat, jemaah. Jangan dipikir. Malaikatul maut itu nggak pernah salah mencabut nyawa. Gempa hanya sebab. Sehingga ada kejadian di Lombok pula, ketika terjadi gempa, itu suami istri bingung dia lemparkan anaknya lewat jendela. Bapak ibunya mati, anaknya selamat. Allah kalau ingin keselamatan jemaah, Allahu Akbar. Mungkin itu yang menyebabkan kita harus berbincang tentang sabar yang indah. Apa yang terjadi di Lombok, apa yang terjadi di Donggala, di Palu, itu mungkin saja terjadi di tempat kita. Kita hanya nunggu waktu. Allah kalau berkehendak tinggal berkata kun fayakun. Apa tugas kita menghadapi kehidupan ini yang memang di antara tanda-tanda kiamat itu banyak terjadinya gempa, yang di akhir-akhir ini volumenya bertambah. Gempa di sana, gempa di sana. Sebelum nanti terjadi gempa yang sesungguhnya, ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Allah tuh yang mewahyukan kepada bumi untuk melakukan gempa, untuk bergetar. Tugas kita sebagai seorang muslim, kalaupun tidak terjadi gempa, tapi musibah dan petaka pasti datang di rumah kita. Kadangkala gempanya lokal, tetangga nggak gempa, sebelahnya gempa, lempar-lemparan piring. Terjadi seperti itu. Maka jamaah, tadi kita mendengarkan imam membacakan surah Al-Baqarah, bahwa Allah sudah menetapkan, Allah telah mengatakan wala nabluwannakum, demi Allah tuh Allah pasti menguji kalian. Bala itu pasti. Jadi kalau ada orang yang ingin hidup di dunia tanpa bala, salah tempat dia hidup. Tentu mungkin harus berangkat ke Mars sana, atau ke Jupiter mana. Karena Allah sudah memastikan wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'.
Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Sejak terjadi gempa, banyak orang yang mulai siap-siap. Kalau gempa nanti larinya kemana? Pintu sana susah kayaknya sembunyi di dalam lemari aja. Antum bisa lihat orang mulai bikin tempat tidur anti gempa. Mereka mulai menawarkan, karena rasa takut hamba membuat hamba membayar berapapun demi merasakan keamanan. Walju', Allah uji kalian, Allah akan uji kita dengan rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Berapa banyak orang yang sukses tahu-tahu hidupnya susah. Berapa banyak orang-orang yang hendak memanen kebunnya, tahu-tahu datang hujan deras, menyebabkan bawang yang dia tanam membusuk dan tidak laku. Orang-orang yang dia cintai hilang. Wallahi jamaah, kita akan diuji kehilangan orang-orang yang kita cintai. Orang tuanya suatu saat orang tuanya akan pergi. Yang orang tua cinta sama anaknya yakin akan ditinggal sama anaknya, atau dia yang meninggalkan anaknya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu